Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Maksudnya adalah kaum kafir Quraisy ini pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun akan menyembah sesembahannya selama 1 tahun. Jadi orang-orang kafir ini pernah mengajak Nabi Muhammad untuk menyekutukan Allah, yaitu dengan cara bekerja sama dalam menyembah Tuhan tetapi dicampur adukannya. Jadi 1 tahun menyembah Tuhan mereka, 1 tahun menyembah Allah. Jadi mencampur adukan agama. Nah, kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Rasulnya agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan. Dengan menyatakan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, jadi kita harus tegas ya dalam beragama itu. Kita tidak boleh mengikuti ritual dari agama orang lain. Dikatakan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, titik. Kalau percampuran agama itu dalam Islam itu adalah sesuatu yang dosa besar. Tidak diperbolehkan kita mengikuti ritual agama lain. Tetapi kalau dalam hal sosial, dalam perdagangan, dalam pertemanan, dalam bertetangga itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dicampur adukan tata cara dalam beribadah, maka ini tidak boleh. Sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya adalah kaum kafir Quraisy ini bukanlah penyembah Allah, maka mereka beribadah pun bukan atas dasar keikhlasan kalau mencampur adukan agama. Jadi kalaupun orang-orang kafir Quraisy itu menyembah Allah, maka sesungguhnya itu bukan dari hati mereka. Itu hanya mengikuti persyaratan atau peraturan saja. Karena ketika beragama, maka kita harus ikhlas. Jadi murni hanya untuk Allah saja. Kalau dicampur adukan seperti ini, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita masuk ayat keempat. Wala ana abidum ma abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi anak-anak, kita tidak akan pernah melakukan ide dari kaum kafir Quraisy dan tidak pula menyetujuinya. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Nabi Muhammad SAW tegas menyatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan ide dari kaum Quraisy itu karena satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang kita masuk ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Walau untuk maaf, di kaum kafir Quraisy tidak mau menuruti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam beribadah kepada Allah, melainkan telah membuat sesuatu dari dirinya ini sesuai dengan hawa nafsunya saja. Naik dan betul ya, kaum Quraisy juga memang tidak akan mampu untuk mengikuti perintah Allah. Kalau mereka memang bukan orang Islam, ya jadi mereka itu beragama itu hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Kemudian kita masuk ayat yang ke-6.
lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di dalam akidah ini tidak ada kompromi dalam ibadah. Tidak boleh percampur bauran atau pencampur adukan. Tidak mungkin Rasulullah dan orang-orang beriman menyembah berhala dan sesembahan orang kafir meskipun hanya setahun, sehari, bahkan sedetik, karena itu adalah kemusyrikan dan kekafiran. Jadi akidah Islam itu sangat tegas. Ya, kita tidak boleh mencampur adukan agama apapun, baik kita mengikuti ritual dari agama orang lain atau orang lain mengikuti ritual dari agama kita. Jadi tidak usah dicampur adukan, karena agama kita dengan agama mereka berbeda. Tetapi dalam hal kemasyarakatan dan sosial itu tidak menjadi masalah. Bertetangga, berteman, berdagang itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau misalkan dalam hal peribadatan, maka itu tidak boleh. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.